Selamat hari Minggu, senang berjumpa kembali dengan jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun Anda berada. Mari sebelum kita memulai ibadah pada minggu ini, kita bersatu hati dalam doa, kita memohon urapan Tuhan untuk ibadah hari ini. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk anugerah berkat-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur jika kami masih ada sampai hari ini karena anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Dan sebentar kami akan memulai ibadah pada hari ini. Tuhan urapi kami, layakan kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan, dan biarlah segala pujian penyembahan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kami rindu Engkau jamah, biarlah Roh Kudus-Mu hadir bagi kami, pribadi kami masing-masing. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Menanti
tetap menyembah-Mu. Sesulit apapun keadaan kami, tidak akan mengurangi kesabaran kami, tidak akan mengurangi sukacita kami. Tuhan yang tahu isi hati kami paling dalam. Selidiki hati kami Bapa. Uji kami Bapa. Kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Haleluya.
pujian yang sudah keluar dari mulut kami, biarlah layak untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Karena hanya Engkau yang layak disembah atas segala yang kebaikan Kau berikan bagi kami Bapa. Jangan biarkan kami berhenti untuk mengucap syukur. Jangan membuat kami patah semangat Bapa. Biar hati kami tetap bersuka cita dan bersabar menanti jalan-Mu yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kami dan dapat menjadi pegangan dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan, kita sama-sama menyimak pengumuman berikut ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang dan bersyukur sekali boleh kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah hari ini. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang sangat baik hari ini. Saya mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk semua volunteer, semua pelayan Tuhan yang terlibat dalam ibadah hari ini. Thank you buat dedikasi dan passion kalian dalam melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mulai dengan sebuah cerita. Beberapa bulan ini semenjak kita semua harus tinggal di rumah, saya mencoba melakukan beberapa hal yang baru. Nah, salah satu hal yang saya lakukan adalah dengan bikin kue atau baking. Saya lihat beberapa video di YouTube, kemudian saya pelajarin dan kemudian saya mulai coba praktekkan di rumah. Dan ternyata saya baru sadar bahwa bikin kue itu ternyata nggak mudah. Beberapa kali saya gagal, saya coba lagi, saya gagal lagi. Beberapa kali saya bikin kuenya nggak ngembang, ada yang kemanisan dan lain sebagainya. Tapi saya coba terus sampai akhirnya bisa bikin sebuah kue. Nah, dalam proses saya belajar bikin kue ini, saya mendapatkan satu nilai atau sebuah pelajaran yang sangat penting, yaitu tentang kesabaran. Ternyata bikin kue itu memerlukan yang namanya kesabaran yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai dari saya mesti siapin adonan, sampai proses masukin ke dalam oven, dan lain sebagainya. Kalau kita nggak sabar, waktu kita bikin kue, waktu kita baking, kalau kita nggak sabar seringkali malah gagal dalam waktu kita bikin kue tersebut. Dan saya percaya kalau ada Bapak atau Ibu Saudara sekalian yang suka bikin kue pasti mengerti yang saya maksudkan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sepanjang bulan ini kita belajar satu tema tentang kesabaran. Saya bersyukur hari-hari ini kita boleh belajar tentang kesabaran, apalagi dalam situasi yang sedang kita alami hari-hari ini, dalam pandemi yang kita alami hari-hari ini, ya kita memerlukan yang namanya kesabaran. Ya mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sudah gak sabar banget pengen bisa keluar, pengen bisa hangout sama teman-teman kita, atau mungkin ada yang sudah gak sabar banget pengen bisa jalan-jalan sama keluarga atau teman-teman kita dan lain sebagainya. Saya pun juga ingin agar kondisi pandemi ini bisa segera berakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi sampai hari ini kita harus tetap belajar sabar, menantikan agar segala sesuatunya boleh menjadi lebih baik. Saya percaya nanti pandemi ini pasti akan berakhir. Tapi saat ini ya sudah, kita harus belajar bersabar dan menantikan waktu Tuhan. Saya percaya Tuhan masih pegang kendali sampai hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian.
Nah, kata sabar saya temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki definisi sebagai berikut. Tahan, menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Itu yang ditulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan kata lain, orang yang sabar itu adalah orang yang mempunyai kapasitas untuk menerima atau mentolerir keterlambatan, kesulitan, bahkan penderitaan tanpa cepat menjadi marah atau kecewa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ulangi. Orang yang sabar adalah orang yang mempunyai kapasitas untuk menerima atau mentolerir keterlambatan, kesulitan, bahkan penderitaan tanpa cepat menjadi marah atau kecewa. Oleh sebab itu, saya berdoa dan berharap apa yang saya akan sampaikan hari ini boleh mengingatkan kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih sabar lagi. Oleh sebab itu, judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini adalah The Cost of Impatience. Artinya apa? Harga dari ketidaksabaran. Hari ini saya mau ngajak kita belajar dari seorang tokoh dalam Perjanjian Lama. Dari tokoh ini kita akan sama-sama melihat betapa pentingnya untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Tokoh ini bernama Saul. Saul adalah raja pertama orang Israel. Dari kehidupan Saul saya mau mengajak kita belajar akibat dari ketidaksabaran. Ya. Akibat dari ketika kita kehilangan kesabaran kita. Ada harga yang mahal pada waktu kita kehilangan kesabaran kita. Saya juga mau ngajak kita melihat ciri-ciri atau tanda dari orang yang gak sabaran. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini boleh kita renungkan baik-baik dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Kita baca dulu ayat-ayatnya dalam 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 14. 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 14. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan menyuruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Satu ketika orang-orang Filistin ini berkumpul untuk berperang melawan orang-orang Israel. Mereka berkumpul dengan pasukan yang besar, dengan persenjataan yang jauh lebih banyak daripada orang-orang Israel. Pada waktu orang-orang Israel melihat kondisi ini, mereka jadi takut. Mereka jadi gemetar, mereka jadi gentar. Dan mereka mulai
berlari untuk menyembunyikan diri. Ada yang sembunyi di goa, ada yang sembunyi di kelukan batu, ada yang masuk ke dalam perigi, bahkan ada yang nekat menyeberangi sungai Yordan untuk melarikan diri. Saking mereka takutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka begitu gemetar menghadapi orang-orang Filistin ini. Nah, pada saat itu Raja Saul dia sedang menunggu kedatangan Samuel. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-8, Samuel sudah pernah berpesan sama Saul untuk menunggu, bahwa ngasih tahu Saul untuk dia menunggu kedatangannya di Gilgal. Samuel sudah bilang sama Saul bahwa dia akan datang ke sana untuk mempersembahkan korban bakaran. Tapi Saul harus menunggu 7 hari lamanya. Akan tapi setelah masuki hari yang ke-7, Samuel ini nggak datang-datang. Samuel tidak kunjung datang, dan waktu orang-orang Israel melihat Samuel ini tidak datang, mereka mulai berserakan. Mereka mulai meninggalkan Saul. Dan pada waktu Saul melihat orang-orang yang meninggalkan dirinya, di saat itu dia mulai kehilangan kesabarannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari peristiwa ini saya temukan ada beberapa ciri atau tanda orang yang gak mau sabar. Ada tandanya yang kita bisa temukan. Kemudian ada juga akibat ketika kita kehilangan kesabaran. Nah, hal ini yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ajak kita baca sekali lagi ayatnya. Di ayat ke-8 dan 9. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Saul sudah menunggu 7 hari sesuai dengan pesannya Samuel. Tapi di hari H Samuel nggak datang-datang. Padahal kedatangan Samuel ini sangat dinanti-nantikan oleh Saul dan juga orang-orang Israel. Mereka sedang menunggu Samuel untuk Samuel bisa mempersembahkan korban bakaran dan memohon belas kasihan Tuhan atas kondisi mereka hari itu. Tapi rupanya Samuel ini nggak datang-datang. Orang-orang Israel mulai meninggalkan Saul. Dan Saul pada waktu melihat hal itu, dia kehilangan kesabarannya dan dia mengambil sebuah inisiatif untuk mempersembahkan korban bakaran itu dengan dirinya sendiri. Dia lakukan dan dia membawa persembahan korban bakaran itu sendiri. Dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Kenapa? Karena Saul ini dia berasal dari suku Benyamin. Menurut hukum hanya orang-orang keturunan Lewi dan imam yang diperbolehkan untuk mempersembahkan korban bakaran. Suku lainnya tidak boleh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi karena Saul sudah nggak sabar, dia nggak sabar menanti Samuel, dia akhirnya mengambil inisiatif ini untuk mempersembahkan korban bakaran. Padahal ini sesuatu yang dilarang menurut hukum. Akibatnya Saul melanggar perintah Tuhan. Saul berdosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang gak sabaran itu cenderung untuk tidak taat terhadap firman Tuhan. Kenapa? Orang yang gak sabaran dia cenderung untuk menggunakan caranya sendiri untuk menyelesaikan segala sesuatu yang dihadapi. Dia pengennya cepat. Ya, bahkan ketika hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Saya kasih contoh. Karena ketidaksabaran banyak orang nekat menerobos lampu merah. Ya, akhirnya hukum dilanggar. Contoh lainnya lagi, karena ketidaksabaran banyak orang pengen sukses dengan instan. Segala cara dilakukan untuk bisa memperoleh kesuksesan. Satu contoh lagi. Karena ketidaksabaran seseorang untuk memiliki sesuatu, ya, akhirnya dia nekat mencuri. Atau akhirnya dia terlilit hutang. Dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu kita perlu hati-hati. Apalagi sekarang kita hidup di dunia yang semuanya serba cepat. Semuanya serba instan. Ritme kehidupannya begitu cepat. Kemudian apalagi kita di kota besar, jam kerja yang begitu tinggi. Dan orang-orang begitu pengen cepat mencapai goal atau tujuannya, membuat
banyak orang yang kehilangan kesabaran. Dan tidak sedikit pengikut-pengikut Tuhan pun yang kehilangan kesabaran mereka. Nah, akhirnya mereka melanggar firman Tuhan. Dan akibatnya mereka mendatangkan kerugian terhadap diri mereka sendiri. Selalu ada konsekuensi dari setiap pelanggaran kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu saya mau ngajak kita hari ini, kita harus belajar lebih sabar. Apalagi hari-hari ini kita bersama sedang menghadapi pandemi yang terjadi ini. Apapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus belajar sabar. Kalau ada tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, kita tetap harus belajar sabar. Saya mau ajak kita semua hari ini untuk kita belajar sabar menantikan pertolongan Tuhan. Ya, percaya saja bahwa Tuhan gak pernah terlambat. Ya, Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan di waktu kita menanti, di situ selalu ada penyertaan Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ya, dia pasti menolong kehidupan kita karena dia peduli terhadap anak-anaknya. Nah, ini yang pertama. Tanda yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian yang kedua saya mau ngajak kita melihat kembali di ayat 11 sampai 13. Dikatakan di ayat 11, tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat, jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat 13 ini yang menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Perhatikan kalimat Samuel terhadap Saul di ayat 13. Samuel berkata begini kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Ciri kedua orang yang gak sabaran, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia akan mengambil keputusan-keputusan yang salah, keputusan-keputusan yang keliru, bahkan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Perbuatan dan keputusan yang akhirnya kelak mereka akan sesali. Amsal 14 ayat 17 dikatakan begini, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Penulis Amsal mengatakan bahwa orang yang sabar adalah orang yang bijaksana. Sebaliknya orang yang gak sabaran, yang cepat naik darah, yang gampang marah, dia akan berlaku bodoh. Orang yang gak mau sabar, mereka akan cenderung mengambil keputusan-keputusan yang salah, keputusan-keputusan yang keliru, yang kelak mereka akan sesali. Itu sebabnya kita perlu belajar hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketidaksabaran seringkali berakhir pada penyesalan. Saya ulangi, ketidaksabaran seringkali berakhir kepada penyesalan. Satu kali waktu saya sedang mengendarai mobil saya di jalan tol, waktu itu hari masih pagi. Nah, hari itu jalan tol cukup ramai, 3 jalur semuanya terisi oleh mobil, dan kebetulan saya berada di jalur paling kanan. Pada waktu saya mengemudikan mobil saya melihat kaca spion saya melihat ada mobil yang menyalakan lampu high beam-nya dan mulai berjalan berzigzag-zigzag. Rupanya dia ingin menyalip mobil-mobil yang ada di depannya, Bapak Ibu sekalian. Ketika mobil itu sampai di belakang saya, dia berusaha mau menyalip, tapi ternyata kondisi jalanan hari itu masih padat. Jadi dia nggak ada kesempatan untuk menyalip. Kemudian dia di jalur paling kanan, dia banting setir ke paling kiri, dan dia berusaha menyalip sebuah truk melalui bahu jalan. Apa yang terjadi? Ketika dia membanting setir ke bahu jalan, dia tidak melihat bahwa ada sebuah mobil mogok di bahu jalan itu. Akhirnya sebuah kecelakaan besar tidak terelakkan. Dia nggak bisa mengerem, mobilnya nggak berhenti, dan akhirnya terjadi sebuah kecelakaan yang sangat besar. Ketidaksabaran seringkali melahirkan perbuatan-perbuatan yang keliru. Perbuatan-perbuatan yang kelak nanti kita akan sesali. Dan kalau kita nggak mau menyesal di kemudian hari, Bapak Ibu sekalian, saya mau ngajak kita semua hari ini untuk kita belajar lebih sabar. Ada amin, Bapak Ibu saudara sekalian? Itu sebabnya setiap hari
kita harus meminta pertolongan Roh Kudus. Minta supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita kekuatan untuk kita bisa melewati hari-hari kita dengan penuh kesabaran. Apalagi dalam pandemi yang kita alami hari-hari ini, kita harus belajar sabar. Ya meskipun kita harus ada di rumah hari-hari ini, ya kita mesti sabar di rumah. Ya. Kalau kita sabar, kita mengikuti anjuran pemerintah, kita social distancing, ya kita nggak suka-suka, kita nggak keluyuran, ya saya percaya pandemi ini juga akan bisa segera berakhir. Ya. Tapi kalau kita nggak mau sabar, ya menantikan pandemi ini, kalau kita nggak mau sabar, kita menempatkan diri kita pada sebuah resiko juga. Betul tidak Bapak Ibu Saudara sekalian? Oleh sebab itu, saya mau ngajak kita semua, yuk kita lebih sabar. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketidaksabaran akan melahirkan keputusan-keputusan yang salah. Perbuatan-perbuatan yang kelak akan kita sesali. Ya. Kita harus belajar lebih sabar lagi. Karena ketika kita sabar, kita akan dapat melihat intervensi Allah dalam hidup kita. Hal yang ketiga, hal yang terakhir. Saya mau ngajak kita lihat di ayat yang ke-14. Dikatakan begini, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Akibat dari ketidaksabaran Saul, kerajaannya dikoyakkan. Ini sesuatu yang sangat-sangat tragis. Seharusnya Saul dan keturunannya, dia bisa menjadi raja bagi bangsa Israel. Tapi karena kesalahan Saul, karena ketidaksabaran Saul, Tuhan menolak dia menjadi raja. Dan Tuhan memberikan kedudukan raja kepada orang yang berkenan di hatinya, yaitu Raja Daud. Di sini kita bisa belajar bahwa ketidaksabaran akan membuat kita kehilangan berkat Tuhan. Saya percaya kita semua pasti kita rindu untuk senantiasa hidup dalam berkat Tuhan. Oleh sebab itu kita mesti belajar sabar. Ketidaksabaran akan membuat kita salah jalan, salah bertindak, bahkan melanggar firman Tuhan. Ketidaksabaran membuat kita kehilangan berkat Tuhan. Tapi sebaliknya orang yang sabar, mereka akan dapat melihat intervensi Allah dalam hidup mereka. Saya berharap dari kehidupan Saul kita bisa belajar banyak hal mengenai kesabaran. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada cost dari ketidaksabaran, ada harga dari sebuah ketidaksabaran. Nah, pertanyaan besar sekarang sebelum saya tutup khotbah saya. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih sabar? Saya akan bagikan 3 langkah kepada kita semua. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih sabar? Bapak Ibu Saudara sekalian, kapasitas kesabaran itu tidak bisa terjadi dalam waktu sehari. Ya. Karena kesabaran itu ibaratkan kayak kita punya muscle atau otot. Perlu dilatih setiap hari. Kita perlu melatih kesabaran kita. Ya. Dan ada 3 langkah yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita kalau kita mau menjadi pribadi yang lebih sabar. Yang pertama, langkah yang pertama. Kita perlu meminta kepada Tuhan untuk memperbarui hati kita. Karena akar dari ketidaksabaran itu semuanya dari hati. Oleh sebab itu pada waktu kita meminta Roh Kudus untuk memperbarui hati kita setiap hari. Ya, setiap hari hati kita diperbarui. Ya, kita akan dimampukan untuk bisa tetap sabar dalam segala sesuatu. Saya percaya ketika kita meminta Roh Kudus akan memampukan kita. Itu yang pertama. Langkah yang kedua, kalau kita mau belajar atau melatih kesabaran kita, hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita perlu belajar menerima kondisi dan situasi yang kita alami. Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan. Tapi ada satu hal yang kita bisa kendalikan, adalah respon kita. Bagaimana kita bereaksi. Orang yang nggak sabaran ingin selalu berusaha untuk mengendalikan segala sesuatunya. Problemnya atau masalahnya, kita tidak pernah bisa mengendalikan segala sesuatunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu kita perlu belajar menerima situasi.
belajar menerima kondisi yang kita alami. Tuhan mau agar kita sebagai anak-anaknya, kita mempunyai respon yang benar menghadapi segala sesuatu yang kita harus hadapi dalam hidup ini. Kita perlu belajar menerima kondisi dan situasi kita. Nah, untuk itu kita perlu belajar mengucap syukur. Kita perlu praktekkan berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Apapun yang kita alami, kita harus belajar mengucap syukur. Jangan kita menggerutu, jangan kita mengomel, ya. Kita harus belajar mengucap syukur. Ya, belajar menerima segala situasi dan kondisi kita. Yang ketiga, langkah yang ketiga, yang terakhir. Kalau kita mau belajar dan melatih kesabaran kita perlu melatih dari hal-hal yang kecil. Contohnya apa, saudara? Contohnya seperti waktu kita harus antri. Saudara, waktu kita harus antri, coba kadang-kadang kalau kita harus antri, saudara coba pikirkan, kita waktu antri itu kita kesel nggak? Ya. Kalau ternyata waktu kita harus antri itu kita jadi kesel, berarti kita punya isu soal kesabaran. Ya. Hal-hal seperti ini kita harus latih, kesabaran kita bisa latih. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu dalam pandemi ini saya harus pergi ke supermarket. Sekarang untuk kita pergi ke supermarket kita nggak cuman hanya pakai masker, ya, tapi jumlah orang yang masuk ke dalam supermarket itu sekarang dibatasin, nggak bisa terlalu banyak orang dalam supermarket itu. Akhirnya ada sebuah antrian, ya, kita mesti duduk di depan, kursi-kursi diatur dengan jarak yang cukup jauh dan kita harus antri. Satu kali waktu saya pergi, saya harus antri kurang lebih 1 jam untuk bisa masuk. Artinya begini, saudara, kalau kita harus antri, ya kita harus belajar antri. Ya. Dengan antri kita sedang melatih kesabaran kita. Ya. Kalau kita memang mesti antri, kita harus antri. Latih kesabaran kita dengan hal-hal yang kecil. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ketidaksabaran akan mendatangkan kerugian dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu saya berdoa dan berharap hari ini kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini itu semuanya boleh ingetin kita, mengingatkan kita untuk kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih sabar. Saudara, orang yang sabar adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sabar menghadapi segala sesuatunya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau angkat sebuah pujian sebelum kita menutup ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu,
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami terima pada hari ini Tuhan. Bukan merupakan kebetulan Tuhan. Kami ibadah saat ini Tuhan. Karena Engkau sedang berbicara bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu memperbaiki hidup kami. Mengampuni kami Tuhan di masa yang lampau. Kami kurang sabar Tuhan. Karena kesabaran itu Tuhan adalah merupakan perintah yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami lakukan bersama. Roh Kudus mengurapi kami, memampukan kami Tuhan. Kami boleh menambahkan kesabaran dalam hidup kami. Biarlah kami juga boleh mau menerima keadaan yang ada dengan selalu mengucap syukur dan tetap percaya bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau belajar Tuhan, belajar mulai dari hal yang kecil, kami boleh bersabar Tuhan. Sehingga Tuhan, Kau boleh melihat kami pribadi yang menyenangkan Tuhan dan boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Tuhan memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada, apapun kondisi mereka Tuhan, apapun beban masalah yang saat ini sedang dihadapi. Tuhan Yesus, kami hanya berteriak kepada Engkau Tuhan, Allah penyelamat kami Tuhan. Kami boleh belajar sabar Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau bekerja dalam segala sesuatu Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat setiap umat yang ada. Tuhan pulihkan kami Tuhan. Tuhan urapi kami. Kekuatan yang daripada Engkau boleh melingkupi kami Tuhan. Dan sepanjang minggu ini Tuhan boleh memberkati setiap umat-Mu. Apapun yang menjadi aktivitas mereka, Tuhan boleh menolong, melindungi, menjagai dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati buat setiap yang sudah terlibat, buat acara ibadah ini terselenggara Tuhan. Berkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lalu kami juga doakan pemerintah yang ada, keadaan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami boleh menolong Tuhan. Biarlah penyakit ini Tuhan boleh pergi, boleh segera hilang dari negara kami, dari muka bumi ini Tuhan. Kami boleh kembali beraktivitas dengan lebih baik lagi. Tuhan Yesus boleh menolong, memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saudara kekasih, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita angkat tangan kita. Kita menerima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus yang tinggal terus menyertai memberkati kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Maha percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.